ini kita tahu bahwa ini adalah tabel periodik modern yang mungkin, satu dunia itu juga melihat tabel periodik ya bentuk yang begini nih yang sekarang digunakan secara jamak ya. Tapi apakah ini tidak ada kelemahan? Ada saudara-saudara, ada teman-teman semua. Kelemahannya itu apa? Ketika hidrogen itu diletakkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di Baru Belajar. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan berminggu-minggu, yakni berbicara tentang kimia dasar. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita mulai dulu belajar pada malam hari ini, ngaji kimia pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga khususnya kepada Bapak Remonjang yang bukunya kita baca. Kepada semua itu disebutkan Al-Fatihah. Amin. Malam hari ini kita akan mulai topik baru seperti yang sudah saya sebutkan di episode sebelumnya ya. Meskipun teman-teman kalau mengikuti saya dua malam itu tidak melakukan tapping sehingga tidak posting itu 2 malam. Yang pertama itu karena kondisi hati saya, kondisi batin saya tidak nyaman karena ya teman-teman tahu sendiri bahwa belakangan ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ada banyak demonstrasi yang kita tahu itu menuntut apa. Jadi kayaknya saya pengen rehat dulu sejenak dari belajar. Lalu yang minggu lalu saya tidak belajar, tidak membuat video seperti ini karena kebetulan saya diundang teman-teman mahasiswa kimia di Malang, di UIN Malang untuk sharing pada mahasiswa baru. Nah, sekarang di saat malam Jumatnya sudah tidak kemana-mana lagi, ya kita mulai belajar lagi. Pada malam hari ini kita akan berbicara satu topik yang kayaknya ya topik ini tuh salah satu yang banyak membuat orang takut di kimia, atau ya kimia itu sulit atau kimia itu apa namanya tidak menyenangkan mungkin, atau mungkin rumit, atau banyak yang perlu dihafal mungkin. Yang akan kita bicarakan pada malam hari ini adalah tabel periodik. Kalau teman-teman mengalami mungkin hal yang sama dengan yang saya sebutkan tadi, bahwa ya teman-teman takut atau teman-teman merasa sulit kimia itu karena salah satunya itu disuruh menghafalkan tabel periodik. Ada satu petuah yang membuat saya hidupnya nyaman saat ketika awal-awal belajar kimia dengan serius. Jadi ada seorang yang memberitahu saya, kakak tingkat saya saat itu dulu, dia bilang pada saya begini, mungkin kita berasal dari tempat yang sama, kita berada dan start di tempat yang sama, yakni tidak suka atau bahkan mungkin takut mempelajari kimia karena sulit. Diminta menghafal ini itu, termasuk menghafal tabel periodik, tapi percayalah bahwa tanpa perlu menghafal, kita akan hafal dengan sendirinya karena setiap hari kita juga akan bertemu dengan itu. Kalimat bahwa kita tidak perlu menghafal, kita akan hafal sendiri karena kita setiap hari juga akan bertemu dengan itu yang membuat saya lega, dan akhirnya itu membongkar diri saya bahwa saya juga tidak perlu takut dengan kimia kalau diminta menghafalkan ini itu. Ketika dapat kalimat bahwa tanpa menghafal pun kita juga akan hafal dengan sendirinya karena setiap hari kita akan bertemu. Itu menarik sekali. Dan kalau teman-teman ada di posisi yang sama, coba cek kembali dirinya dan coba cek kalimat yang barusan saya sampaikan. Tidak perlu takut menghafalkan, karena tidak perlu dihafalkan juga, karena dengan sendirinya nanti kita akan hafal sendiri karena kita akan bertemu dengan hal-hal seperti ini setiap hari. Tabel periodik.
Eh, kita awali dengan ini ada beberapa poin yang sudah saya catat dari hasil membaca buku subbab tabel perdik ini. Yang pertama adalah bahwa faktanya setengah unsur yang kita kenal saat ini ditemukan medio antara tahun 1800 sampai 1800. Itu informasi yang pertama, bahwa setengah atom yang kita temui itu ditemukan di tahun 1800 sampai 1900. Teman-teman mungkin masih ingat kisahnya Ibu Mary Curie yang saat itu beliau juga menemukan 2 buah atom, dan beliau itu kan melaksanakan risetnya di medio itu di antara tahun 1800 sampai 1900-an. Tepatnya kalau di buku yang sudah kita bicarakan itu di 1898. Lah, Ibu Mary Curie itu kan dalam rentang area itu menemukan 2 atom radioaktif. Yang pertama adalah polonium dan yang kedua adalah radium. Jadi itu setengah dari apa yang kita ketahui sekarang itu didiscover di era itu. Nah, kan akhirnya semakin banyak tuh. Akhirnya itu semakin banyak ilmuwan mengetahui ragam jenis atom. Lalu mungkin begini rasanya, secara tidak sadar itu ilmuwan itu terus mendapatkan kok seperti ada pola, ada atom yang sifatnya sama ya. Oh, oke, kita tahu bahwa ada hidrogen, ada karbon, ada silikon, ada litium, ada natrium, ada klor, ada apa namanya, magnesium dan lain sebagainya. Lalu ilmuwan itu sudah kan dijabarkan semua, ada banyak sekali atom-atom ini, lalu kok semacam ada pattern ya, kok ini sama ini kok agak mirip, tapi kan ini atomnya beda, ini sama ini kok agak mirip, tapi patternnya beda. Kalau saya bayangkan, misalnya begini, oh kita sudah ketemu litium, oh kita sudah ketemu kalium, ini 2 atom ini beda, kalium sama litium, loh tapi kok ada sifat-sifat yang mirip ya, ada apa dengan mereka? Lalu misalnya kita ketemu brom, lalu kita ketemu klor. Ini 2 atom yang berbeda, masanya beda, ukurannya beda, jumlah neutron, proton, elektronnya beda, tapi kok ada sifat yang mirip ya? Nah, terus mulai disusun secara periodik, lah kok ada keterulangan ya? Nah, itu adalah beberapa kegundahan yang dialami ilmuwan saat itu, sehingga akhirnya oke, kita perlu membuat sebuah daftar yang periodik. Sehingga kan bentuknya adalah tabel periodik. Teman-teman tahu bahwa tabel ya is tabel. Sementara periodik itu berulang, berulang, berulang. Oh, ada keterulangan ya, ada keterulangan ya. Ya karena itu. Jadi ilmuwan tuh menyadari, oh iya ada atom ini beda, tapi kok sifatnya mirip, dikelompokkan. Litium, natrium dikelompokkan misalnya gitu. Terus habis itu, oh ini, loh ini kok beda tapi kok mirip sifat fisika kimianya ya, oh dikelompokkan gitu. Nah, pemahaman akan adanya keteraturan periodik, ada ulangannya secara sifat fisik dan kimia, sehingga ilmuwan itu ingin mengorganisir itu, sehingga akhirnya munculnya tabel periodik ini. Jadi tabel periodik adalah usaha ilmuwan untuk mengorganisir atom-atom yang sifatnya itu mirip. Nah, teman-teman mungkin tahu ya tabel periodik yang apa namanya, yang sudah jamak itulah. Nah, ini saya tunjukkanlah di sini, diedit. Nah, di sini ini kan sudah jamak nih tabel periodik yang ini nih. Tapi sebenarnya kalau teman-teman misalnya mempelajari atau membaca lebih lah ya, sebenarnya ada banyak sekali jenis tabel periodik yang berkembang era itu. Jadi saya menduga di era di mana tabel periodik itu atau ketika ilmuwan ingin mengorganisir itu, ada banyak sekali usulan bentuk-bentuk tabel periodik. Nanti kalau ketemu saya tampilkan juga, tapi yang pasti ini tuh ada di buku. Tapi kalau di internet ada, nanti saya tampilkan. Saya ketemunya itu kalau nggak salah di buku ikatan atau di buku kimia unsur. Teman-teman kalau mau pengen ngerti beberapa jenis tabel periodik itu, saya pernah ketemu di buku kimia unsur yang diterbitkan dari UGM Press. Kalau nggak salah mungkin Pak Suyanta yang nulis. Nah itu teman-teman kalau mau bisa dicek di situ. Nanti kalau di internet juga ada, saya tampilkan beberapa ragam jenis. Jadi saat itu banyak ilmuwan yang mencoba mengusulkan jenis-jenis bagaimana cara mengorganisir atom-atom yang sifatnya itu mirip gitu.
gitu. Nah, sehingga kita akhirnya mendapatkan kesimpulan, atau bukan kesimpulan, kita akhirnya mendefinisikan apa itu tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu tabel di mana unsur yang mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama itu dikelompokkan. Itu adalah tabel periodik. Nah, dalam tabel periodik, unsur itu disusun dari nomor atom. Ingat pertemuan yang lalu, nomor atom itu refers to jumlah proton. Sekali lagi, kalau atom, nah protonnya itu 1, hidrogen. Kalau protonnya 2, helium. Dan seterusnya. Tapi kalau protonnya itu ganti atom. Tapi kalau neutronnya ganti-ganti, neutronnya keluar masuk, atau tidak selalu sama, itu namanya isotop. Kalau misalnya elektronnya itu ganti-ganti, keluar masuk, itu namanya ion. Nah, teman-teman yang pengen tahu lebih jelas, itu bisa kembali cek di ngaji minggu lalu. Jadi, tabel periodik itu disusun dari nomor atom atau jumlah proton. 1 hidrogen, 2 helium, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Dalam tabel unsur, oke. Nah, saya akan coba gambarkan. Di sini saya akan coba gambarkan tabel periodik yang modern itu. Yang pertama itu kan, ini saya gambarkan langsung aja ya. Ini di sebelah kiri kan ada gini. Nah, ini ada 2. Ini ada 2. Lalu setelah itu kita akan dapat melanjutkan di sini. Ini ada agak panjang. Saya nggak pasti jumlahnya berapa, pokoknya bentuknya kan begini toh. Lalu habis itu, nah ini ada agak panjang lagi. Terus habis itu yang terakhir itu di sini. Kan gini. Nah, ini ada 2 baris. Ini adalah tabel periodik yang umum kita ketahui itu ya. Informasi yang perlu saya sampaikan bahwa kalau misalnya kita itu melihatnya secara horizontal ya. Jadi dari sini, saya melihat ke sini nih. Nah, itu kan kita akan ketemu ada 1, 2, 3, dan seterusnya lah ya. Nah, horizontal ini disebut periode. Untuk lebih memudahkannya bahwa apa sih periode itu? Kalau masih belum ingat betul, yang lebih penting diingat menurut saya itu adalah bahwa 1, 2, 3 ini itu menyebutkan jumlah kulit. Semakin di atas itu kulitnya semakin sedikit, semakin ke bawah itu kulitnya semakin besar. Secara horizontal ini adalah periode. Lalu secara vertikal, nah ini ke sini, sampai sini nih. Ini namanya golongan. Nah, golongan itu apa? Itu adalah jumlah elektron di luar. Contoh konkret saja. Kita tahu bahwa di sini ada hidrogen. Nah, hidrogen itu, nah, di buku kimia unsur yang saya baca itu, hidrogen itu perdebatan. Karena dia itu diletakkan di sini nih. Jadi ini kita tahu bahwa ini adalah tabel periodik modern yang mungkin satu dunia itu juga melihat tabel periodik ya bentuk yang begini nih yang sekarang digunakan secara jamak ya. Tapi apakah ini tidak ada kelemahan? Ada, saudara-saudara. Ada, teman-teman semua. Kelemahannya itu apa? Ketika hidrogen itu diletakkan di sini. Lah bawah-bawahnya ini loh. Bawah-bawahnya ini itu logam. Ini pun namanya golongannya itu golongan logam alkali. Tapi hidrogen itu tidak logam. Jadi ada pembatasnya begini, ada pembatasnya bahwa yang hidrogen itu tidak logam, yang bawahnya itu logam. Jadi ada kelemahannya, tidak benar-benar sempurna tabel ini. Gitu. Nah, hidrogen itu nomor 1, protonnya 1. Ke bawah itu tadi menunjukkan jumlah kulit, berarti kalau di atas ini berarti 1 ini oke nih. Artinya hidrogen itu jumlah kulitnya ada 1. Kalau ini ada inti ya udah begini. Ini helium. Helium kan di sini. Ini helium.
Helium itu karena masih periode 1 berarti dia itu protonnya 2, nomor 2, kulitnya 1, kulitnya 1. Nah, gini. Sama. Ketika kita sudah masuk ke periode 2, taruhlah di sini. Li kan bawahnya ini yang nomor 3. Nah, kalau Li itu ada di periode 2, berarti Li itu kulitnya ada. Kulitnya ada 2 lapis begini. Semakin ke bawah, Na di sini, misalnya Na ini ya, berarti dia itu kulitnya ada 3. Ini ada inti, 1, 2, 3. Begini. Oke. Kalau ke kanan, jumlah kulit tidak bertambah. Tapi yang bertambah itu jumlah elektron terluar. Nah, tapi kalau ke bawah itu jumlah kulit yang bertambah. Itu teman-teman yang dimaksud bahwa semakin ke bawah periode itu menunjukkan jumlah kulit. Kalau ke kanan, kalau ke kanan periode itu menunjukkan jumlah kulit. Kalau ke bawah itu menunjukkan jumlah elektron valensi. Gimana maksudnya? Kalau hidrogen itu elektron terluarnya di sini itu ada 1, litium itu juga ada 1, natrium juga ada 1. Berarti ini loh, elektron valensi adalah elektron terluar. Hidrogen 1, litium 1, natrium 1. Di sini tumbuh sama. Ada helium, ada neon, ada argon, ada xenon, dan lain sebagainya. Itu elektron terluarnya. Kalau helium itu 2, tapi kalau bawahnya itu 8. Nah, ini juga ada berbeda. Di sini, kan di sini ada F, Cl, Bri. Elektron terluarnya ada 7, ya F ya 7, Cl ya 7, Br 7, dan gitu seterusnya. Itu yang dimaksud dengan elektron terluar. Informasi selanjutnya adalah bahwa kita, meskipun di buku ini tidak ada ya, tapi akan saya sampaikan di sini bahwa di tabel periode itu ada blok. Nah, apa itu blok? Saya sampaikan dulu penjelasan detailnya ketika akan berbicara tentang orbital. Akan kita bicarakan lebih lanjut. Informasinya adalah bahwa di sini itu blok S. Di sini itu blok D, di sini blok P, dan ini adalah blok F. Jadi kiri ini blok S, isinya 2. Kalau D itu isinya ada 10 golongan di sini. Blok P itu ada 6, blok F ada 14. Gitu. Ada 14. Ini ada blok-bloknya. Teman-teman pahami ini dulu. Apa itu? Nah, kita akan jelaskan waktu sudah bicara tentang orbital. Oke, dari seluruh atom yang terorganisir ini, kita itu bisa mengklasifikasikan itu kurang lebih, ya bukan kurang lebih ya, ya pastinya itu cuma ada jadi 3 golongan besar. Yang pertama itu logam, ada atom itu ya, klasifikasinya ada logam. Yang kedua itu ada non-logam. Dan yang terakhir itu ada metaloid. Logam ada, kalau di buku ya, mungkin ada definisi yang lebih jelas atau ada yang lebih solid. Misalnya berikatan secara apa, bagaimana bentuknya, reaksi kimia fisikanya gimana, itu mungkin ada definisi yang lebih solid. Tapi kita perlu tahu bahwa kita sedang membaca buku kimia dasar. Di buku itu logam, metal itu dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki kemampuan penghantar panas dan listrik yang baik. Kenapa kok begitu? Sebenarnya bisa kita jelaskan. Tapi sudah, informasinya itu dulu. Yang selanjutnya adalah non-logam. Non-logam di buku ini itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak baik atau buruk dalam mengantarkan panas dan listrik. Sementara metaloid itu adalah golongan atau atom atau unsur yang sifatnya itu di antara itu. Contohnya seperti apa? Silikon. Saya bisa katakan begini. Kalau mau kita tebak-tebak ya, kemungkinan kenapa sih kok logam itu bisa menghantarkan panas dan listrik yang baik? Salah satu jawabannya adalah karena ikatannya. Logam itu berikatan secara ikatan logam. Ikatan logam itu terbentuk karena ada awan elektron antara satu inti dengan inti logam yang lain, sehingga panas dan elektron atau listrik itu bisa bergerak dengan sangat bebas di logam. Sementara yang non logam itu tidak terjadi itu, sehingga karena tidak ada awan elektron sehingga sulit atau bahkan tidak bisa menghantarkan elektron dan panas. Lah, metaloid itu logam. Kenapa sih disebut logam? Bukan karena ikatannya. Ikatannya metaloid seperti silika, itu ikatannya kovalen seperti non-logam, tetapi dia memiliki sifat logam seperti
mengkilat gitu. Nah, ini ada beberapa yang berbeda. Itulah kenapa dia itu loh, kok ini katanya seperti non logam, tetapi kok dia punya sifat logam, makanya ada metaloid itu. Nah itu ya, dari semua atom ini hampir semuanya logam. Atau bisa saya sebut hampir semuanya itu digolongkan dalam bidang ilmu kimia anorganik. Gitu. Yes, tapi daripada berbicara itu intinya gini, hampir semuanya itu logam. Hanya ada 17 unsur yang masuk ke non logam. Biasanya di kanan ini non logam di sini. Jadi non logam itu di sini. Yang metaloid itu ada 8 unsur. Ada 8 unsur metaloid di sini, dan yang lainnya ini itu logam gitu. Nah, kenapa kok tadi kan saya bilang tidak perlu takut untuk menghafalkan juga, karena kita akan hafal-hafal sendiri karena setiap hari bertemu. Toh nyatanya di buku itu sudah disebutkan bahwa hanya ada beberapa golongan yang paling sering dibahas, digunakan, dan dibicarakan. Yang lain itu spesifik. Mungkin kalau oh iya ada seorang penelitian tentang mangan, ya dia akan sangat fokus di mangan, di logam transisi mangan itu. Atau misalnya di nikel, dia akan berbicara fokus sekali di nikel. Tapi secara general, kimia dasar, orang yang umum berbicara tentang kimia, rata-rata orang itu hanya yang diulang-ulang itu hanya beberapa golongan saja. Dan sudah ada di buku itu juga. Pertama adalah ini, golongan 1A. Tapi sekarang itu konon itu sudah tidak disebut 1A, tapi golongan 1 yang baku itu. Alkali, ini alkali. Yang kedua itu golongan 2 di sini, atau dulu disebut 2 itu alkali tanah. Ini LINAKRBCSFR. Ini kalau di sini itu ada apa ya? BEMGCASRBARA. Lalu itu ada halogen, di sini ada halogen. Halogen itu nomor 17, kalau dulu itu 7A. Itu ada FClBrI. Lalu di sini ada gas mulia. Gas mulia itu 18 sekarang, kalau dulu itu 8A. Di sini ada helium, ada neon, argon, Kr, Xe, dan Rn. Nah, di sini ada oksigen, ada nitrogen, ada karbon. Nah, itu bahkan nggak ada penyebutan spesifiknya, tapi biasanya itu disebut famili karbon. Ada yang disebut famili nitrogen, gitu-gitu. Oke, itu adalah tabel periodik. Gitu teman-teman, tabel periodik. Semoga dapat mengurai sedikit kerumitan, tapi yang pasti yang sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa tabel periodik ini adalah cara ilmuwan mengorganisir. Tidak perlu juga kita, menurut saya sih, mungkin ini ada yang tidak suka dari guru-guru kimia. Menurut saya tidak perlu dihafalkan banget juga. Hafal bagus, tapi kalau nggak hafal juga nggak apa-apa. Buat saya ya. Karena ya kalau kita itu ketemu terus, nggak usah dihafalin juga akan hafal-hafal sendiri. Gitu. Ya itu cara lah, itu treatment aja. Kalau saya lebih nyamannya ya nggak usah dihafalin lah, nanti juga hafal-hafal sendiri gitu. Kalau nggak hafal ya tinggal buka tabel periodiknya aja gitu kan. Nah itu sudah cukup untuk hari ini. Kita bicaranya selesai itu. Minggu depan kita akan beranjak ke subbab yang lain yang judulnya adalah molekul dan ion. Nah, ion ini sudah sempat kita singgung di minggu lalu. Di episode lalu, bukan minggu lalu. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Saya kira selesai untuk hari ini. Kita akhiri sama dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Semoga ada manfaatnya untuk saya, untuk teman-teman, khusus buat saya, umumnya buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.